Benar sih. Kita diisolasi, kita benar-benar diisolasi, tertutup dari dunia luar, tidak berhubungan dengan dunia luar, sementara kebutuhan kita banyak yang itu tidak ada di sana dan itu urgent. Waktu itu kita cari obat ya ketua ya, tapi alhamdulillah bantuan dari kawan-kawan yang lain itu membantu kita. Kalau permasalahan bayarnya Mas Dio belakangan bisa. Jadi lagi utang? Ya itu nggak ada yang berani. Sekarang pengalaman ke bendara ya. Selama di karantina nih Mbak Gita, itu ngapain aja nih? Kabarnya masih tetap tiktokan ya? Alhamdulillah. Bukan ya? Aman tuh Mbak? Kalau kami selama di sana, alhamdulillah tiktokan itu enggak. Karena kalau kami di sana itu pagi itu sudah begitu kan. Nyapu, ngepel kamar, bersihin kamar, terus ngertiin makanan-makanan, nyuci piring, kemudian lagi jemur pakaian. Nah itu biasanya aktivitas itu dilakukan sampai jam 9:30. Di semua selesai di dalam kamar, terus ruangan gedung kami itu kan besar, di depan sampai belakang. Jadi kami menganggap tempat itu rumah kami sendiri karena di sebelahnya itu pasiennya udah pada pulang. Berasa ngontrak ya. Jadi dari depan kami sapu, kami pel, kemudian itu cuci piring, sampah kami yang banyak itu kami berbagi. Kalau kira-kira pekerjaan kayak yang lainnya udah selesai, nyuci, jemur, terus kami olahraga jam 10 di lapangan Ka'bah. Bisa juga lari, bisa senam, iya. Pokoknya kami di sana melakukan apa saja yang bisa bikin kami imun naik. Sebab kalau nggak kayak gitu, kami bisa drop lagi, bisa banyak lagi yang kami rasa di badan itu. Jadi harus happy. Kalau nggak happy, ya gitu badan kami jadi sakit. Untung ada teman saya yang itu. Ada teman saya yang ini juga yang bisa bikin imun itu jadi naik. Ngakak terus kan? Ngakak, udah kayak orang apa aja jadi di sana tuh. Yang ini loh, Mbak yang ini. Wakil ketua. Ya, Mbak wakil ketua. Jadi kalau kita kami di sana itu melakukan hal-hal yang bisa bikin mengajak. Kan kebetulan tetangga kami di sebelah itu ada umurnya 75, kakek-kakek, Sidi dan Siti. Jadi mereka kami ajak senam dengan tutornya ketuaan yang ngajarin Melatih. Kami menggunakan apa di sana? Kami menggunakan handphone. Jadi kuota kami itu dipakai untuk kami senam, untuk kami kalau memang kami mau nyanyi itu bisa kami pakai kuota itu. Apa? Ya bisa di sini. Pokoknya apa saja yang bisa bikin kami tertawa, terus itu bikin imun kami naik, ya dilakukan. Nah kabarnya ada sanksi nih kalau misalnya ada yang ibadahnya yang bolong. Saran ketua ini kabarnya. Iya. jadi ketua kami itu ya membuat dari kardus dirobek. Jadi dia bikin begini. Nama kami berempat sholat maghrib, subuh, isya, zuhur, asar dibuat dia. Setiap kami habis dari sholat, kami langsung tanda tangan. Jurnal sholat ya, jurnal ibadah. Ya, jadi kalau misalnya kami nggak sholat, SMP ya tarawehan ya. Kalau kayak itu kami nggak ini, kalau kami nggak sholat, jangan sampai tanda tangan. Terus ada sanksinya kalau misalnya banyak bolongnya. Beresin kamar, ngepel. Iya, sama disuruh ngepel. Mungkin dia sadar diri teman kami itu. Agak kurusan ya. Iya, ada dia kebanyakan disuruh ngepel. Nah terus Mbak kita kan punya keluarga ya Mas juga ya. Nah itu selama di Tino seperti apa sih Mbak? Namanya motivasi dari keluarga, terutama dari suami. Ya kalau dari suami sih, setiap hari itu selalu nanya gimana kabar. Misalnya nggak usah mikirin yang di rumah, kamu sehat. Terus itu nggak usah mikirin kami yang di sini. Pokoknya jangan berpikiran kalau mereka itu. Kalau mungkin karena perasaan hati itu mikirin mereka swab itu hasilnya belum keluar juga ya Mas. Positif, negatif.
kamu nggak boleh mikirin kami, yang penting kamu di sana harus sembuh, harus keluar dari situ. Karena kami di sini sehat, kami baik-baik saja, kami tidak apa-apa. Itu saja yang selalu mereka katakan setiap kali mereka telepon, video call, WA, itu terus saya sampaikan. Jadi support terus dong Mbak ya, dari keluarga. Oke, sampai sembuh ya. Nah, nggak keluarga sendiri Mbak, sama kayak Mbak Nora di swab juga artis lain waktu itu. Di swab semua, anak-anak di swab, anak-anak sama kayak suaminya kedua juga. Kami semua keluarga pada di swab. Nah ini kayaknya ke Mbak Leni ini seru nih kayaknya nih. Ada kabar kalau Mbak Leni ini mau jajan ngasihin uangnya, tapi yang jualan itu nggak mau ngambil uangnya, besok aja bayarnya. Bener apa nggak sih Mbak Leni? Benar sih. Kita diisolasi, kita benar-benar diisolasi, tertutup dari dunia luar, tidak berhubungan dengan dunia luar, sementara kebutuhan kita banyak. Yang itu tidak ada di sana dan itu urgent. Waktu itu kita cari obat ya Ketua ya. Tapi alhamdulillah bantuan dari kawan-kawan yang lain itu membantu kita. Kalau permasalahan bayarnya Mas Dio belakangan bisa. Jadi lagi utang? Ya itu nggak ada yang berani. Jadi benar ada kejadian di saat kami harus sholat. Mungkin ada sedikit orang yang apaan sih sholat aja kok pakai kayak gitu, udah kayak anak SD. Tapi jangan salah loh. Saya jujur untuk ibadah saya kurang. Tapi pada saat itu boleh tanya dengan kesaksian ketua dan yang lain-lain. Cuman saya susah di bagian subuh. Tapi alhamdulillah ada yang dapat ya Bu ya. Ya itu satu. Berapa hari? Saya akuin. Kita 12 hari di sana. Dapat subuhnya? 1. Cuman alhamdulillah yang 4 waktu itu alhamdulillah kami nggak putus. Dan satu hal di sana saling mengingatkan Mas. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang merasa hebat, tidak ada yang merasa kuat, semua sama. Ketua tetap kalau gitu nggak bisa, kepala suku. Lagi satu hal, kita ini kan yang lain masih muda dan darahnya bergejolak sedikit-sedikit, itu bisa imun turun tuh. Tuh kalau sudah mulai baca handphone atau apa, mulai nih. Ketua, apa nih? Allah, gini nih. Sabar. Cuman memang betul gitu loh. Kita menghadapi semua ini karena pandemi. Benar gitu loh. Tapi kesadaran dan pengetahuan yang dipunya itu kan sedikit. Gitu. Penyampaiannya gimana? Itu nanti ketua aja yang punya program. Cuman satu hal, alhamdulillahnya kami selalu didoakan yang baik. Tidak ada satupun yang menghujat, tidak ada satupun yang menyalahkan. Alhamdulillah dari semua kawan-kawan kami, makanan, minuman, obat, susu, semua kebutuhan kami mereka kirim. Itulah yang membuat haru terkadang ya. Mungkin kalau kami isolasi di rumah tidak akan seperti itu gitu loh. Tapi alhamdulillah yang kami terima di sana walaupun hanya sebentuk doa dari mereka, mereka tulus. Kami tahu mereka tulus. Ketika mereka merasakan sakit kami, jujur kita khawatir. Kita kangen. Belum lagi kita memikirkan, nih saya kalau udah keluar dihujat nggak ya? Tapi kenyataannya sampai hari ini, itu Ibu Ketua Saksi dan kawan-kawan yang lain, kami baik-baik saja. Surat sehat dari Dinkes sudah keluar, dan kami pun dinyatakan sehat, dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang buat melakukan hal yang frontal dengan kami mengucilkan, tidak. Alhamdulillah tidak. Warga di sekitar kami juga sudah menerima gitu loh. Ya mungkin itu aja sih. Paling 1-2 orang ya? Ada, cuman mereka ketika kita tunjukkan surat itu bahwa kita sudah sehat dan kita terangkan, mereka mengerti, ya udah alhamdulillah gitu. Cuman memang benar sih kalau kata Mbak Gita, kita di sana waktu itu kok kayaknya cepat. Karena gini, ketika saya drop ada mereka. Ketika mereka
drop, ini mikir nih, wah nih apa nih yang bisa bikin buat lucu nih. Tiba-tiba ada yang ngasih tebakan, tiba-tiba ada yang nyuruh bikin video. Pokoknya kita jadi kreatif lah di sana sebenarnya, kreatif. Dan ada satu hal yang yang buat saya jadi pelajaran lebih baik buat saya. Saya jadi rajin mandi dan saya rajin sholat, saudara-saudara. Sampai saat ini saya masih alhamdulillah istiqomah. Alhamdulillah saya ketemu kawan yang membawa dengan kebaikan. Itu tadi sebenarnya Mas Rio. Mungkin itu aja ya. Panjangan nanti. Makanya bisa jangan menghujat, nanti didoain masuk. Nah, ini ada yang lebih menarik lagi nih, satu orang nih. Kabarnya nggak ikut isolasi di Islamic Center dan memilih isolasi mandiri di rumah. Alasannya apa, Mbak Nur? Ya, nah gini. Jadi saya itu kan sebenarnya di hati saya sudah memutuskan saya mau isolasi sama teman-teman. Kebenaran koordinator RT, ya RT, kelurahan termasuk gugus COVID saya sudah koordinasi. Pertama dibilangin sama mereka, kalau di lingkungan sekitar rumah tidak bermasalah, itu tidak apa-apa. Itu keluarga di swab semua. Yang lebih lucunya anak saya Farel ngomong, kata ibu swab tuh nggak sakit, ternyata sakit sedikit. Iya. Ya itulah pengalaman saya ya kena terpapar COVID. Dan alhamdulillahnya luar biasa, saya berterima kasih dengan teman sahabat yang dari manapun, sampai yang sahabat saya yang di Tanjung Karang, nggak tahu luar biasanya ngasih dorongan, peduli mereka sama saya nggak tahu dari mana-mana. Itu saya berterima kasih, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kalian. Itu aja. Pemirsa, ini real, ini bukan juki, kata jualki saya. Iya, benar. Nah, untuk sekretaris sendiri nih, melihat teman-teman dari LSPM sendiri terpapar COVID. Nah, sedangkan sekretaris saja berada di mana? Di Bandar Lampung ya. Kira-kira hal apa saja yang kita motivasiin selama teman-teman ini di karantina? Ini menyikapi teman-teman yang terpapar ini, jujur kalau baper sangat, karena meskipun saya beraktivitas di Bandar Lampung, tapi kami tidak terus koordinasi. Tapi saya memang orang yang tidak banyak basa-basi. Ketika mereka saya tahu mereka terpapar, ya ini ya yang hanya kita lakukan itu hanya dukungan dan doa, dukungan dan doa, dan itu terus menerus. Tapi saya memang nggak banyak bahasa ini, sehat dan terus ngomong itu nggak, cukup sekali. Dan itu yang penting saya tahu, lihat pantau lewat sosmednya, pantau lewat grup bahwa mereka baik-baik saja. Bahkan teman-teman dari teman-teman LSPM yang lain, artinya di sini kita melihat kekuatan, kebersamaan, saling menguatkan. Itu di situ, di kala itu, di situasi itu yang sangat penting untuk teman-teman rasakan saat itu. Saya lihat yang namanya disuplai makanan sehat, disuplai susu, semua makanan apa aja saya lihat, subhanallah. Sampai saya lihat juga dari pihak dinas di Lampung Utara membantu dan memantau teman-teman dari LSPM dan teman-teman, artinya saudara kita yang lain yang sedang diisolasi di sana itu semakin lebih diperhatikan. Jadi ya saya sih menyikapinya ini akan jadi motivasi buat diri saya sendiri dan motivasi buat teman-teman yang sudah terpapar, juga teman-teman yang lain dan masyarakat luas. Itu ketika ada di antara kita yang terpapar, dan karena ini pandemi dunia, jangan mengucilkan, jangan merasa ini penyakit ini aib untuk kita gitu loh. Karena ini memang benar wabah gitu loh. Siapa sih yang mau
wabah, kena wabah ini gitu kan. Apalagi ini wabah yang katanya belum ada obatnya, belum ada penangkalnya. Ya artinya imun itu harus dijaga dari kita sendiri. Ya saya sih apresiasi positif dengan gerakan teman-teman LSPM, ya gerakan kita semua LSPM ini dengan memutuskan mata rantai COVID-19 sampai mereka sendiri terpapar dengan si COVID ini gitu. Itu kan jadi ini kadang masyarakat luas kan nggak mikir sampai ke sana. Apa sih mereka ini penyuluhan kok malah kena gitu kan, ngasih input supaya rajin pakai masker, protokol kesehatan ini mereka malah kena. Berarti mereka sendiri diri sendiri mereka kurang waspada. Nggak begitu juga ya kan, nggak begitu juga karena penyakit ini ada di mana-mana gitu. Karena kita nggak sadar gitu, ketika kita berinteraksi dengan orang, kita sudah protokol kesehatan, ternyata orang itu tracing dengan kita tanpa disadari positif. Nah artinya ini yang gerakan ini akan menjadi motivasi dan mungkin ini akan mendeklarasikan diri sebagai relawan COVID untuk Lampung Utara. Saat ini mungkin di Lampung juga. Tapi ya gitu, jadi ya ini kekuatan buat kita semua, saling menguatkan, saling membesarkan, ya itulah, saling motivasi aja. Yo PTR, let's go. Hey hello, hey apa kabar kawan? Semoga semua baik, diberi kesehatan. Hey yo let's go, jangan sampai low.